Bayangin, kamu udah pensiun tenang di pulau terpencil jauh dari hingar-bingar dunia, tapi gara-gara nyelamatin seorang gadis yang tenggelam, kamu malah diburu sama seluruh badan intelijen negara. Yap, inilah yang dialami oleh Michael Mason, mantan pembunuh bayaran nomor 1 MIN. Gimana cara dia bertahan hidup cuma bermodal barang seadanya di dalam rumah? Tonton sampai habis karena plot twist di akhir film ini bakal bikin kalian melongo. Cerita dimulai di sebuah pulau kecil yang super sepi di Skotlandia. Di sini hidup seorang pria dingin bernama Michael Mason, yang diperankan oleh om botak kesayangan kita, Jason Statham. Mason ini aslinya mantan agen rahasia elit bersandi Black Kite yang memalsukan kematiannya biar bisa hidup tenang. Nah, setiap minggu, ada kapal kayu kecil yang nganterin bahan makanan buat dia. Kapal itu punya teman lamanya pas di marinir, yang ditemani sama keponakan remajanya bernama Jesse. Di satu sore, Jesse nekat turun dari skoci buat ngobrol sama Mason yang super tertutup. You've never even come down to greet us. Don't ever come up here again. I'm not afraid of you! Saking asiknya debat, mereka nggak sadar kalau badai besar tiba-tiba datang. Kapal paman Jesse hancur dihantam ombak besar. Mason langsung gerak cepat nyebur ke laut buat nyelamatin Jesse yang udah kelelep. Sayangnya paman Jesse nggak tertolong. Mason bawa Jesse yang pingsan ke rumah kabinnya buat diobatin. Lam. Sementara itu, kita diajak pindah ke pusat kota London. Di sana, mantan bosnya Mason, Stephen Manafort, diperankan Bill Nighy, lagi disidang gara-gara proyek satelit ilegal bernama Thea. Thea ini adalah sistem pengintai super canggih yang bisa melacak siapa aja di muka bumi lewat kamera CCTV dan satelit. Or more affectionately, Thea. Since Thea went online, MI6 have intercepted threats. Perhaps you could simply say thank you. Biar Manafort aman dari penyelidikan, dia digantiin sama wakilnya, Roberta Frost, Naomi Aki. Tapi diam-diam Manafort justru dapat lampu hijau dari Perdana Menteri buat jalanin operasi rahasia kotor. Apesnya buat Mason, beberapa hari setelah badai dia terpaksa pergi ke kota pelabuhan Stornoway buat beli obat-obatan dan suplai tambahan. Begitu wajah Mason ketangkap kamera CCTV toko, sistem Thea langsung bunyi. Parahnya, sistem itu dimanipulasi sama orang dalam MI6, yang bikin identitas Mason berubah di sistem menjadi buronan teroris internasional bernama Timur Chermoev dengan status kill on site alias tembak mati di tempat. Gak nunggu lama, Manafort langsung ngirim tim pembunuh bayaran elit Black Kite generasi baru buat nyerbu pulau tempat tinggal Mason. Weapon 3. Kill target on site. Ya. Nah, disinilah judul film Shelter benar-benar dibuktikan. Rumah kabin kayu Mason ternyata bukan rumah biasa, melainkan benteng pertahanan yang udah dia modifikasi bertahun-tahun. Malam penyergapan tiba. I found a girl. Extract. Pasukan khusus merangsek masuk pakai kacamata night vision. Tapi Mason udah tahu duluan. Menggunakan jebakan-jebakan taktis di sekitar rumah, Mason ngebantai para penyusup satu persatu pakai korek api, kawat besi, sampai kapak pemotong kayu. Koreografi berantemnya di sini sadis dan kerasa mentah banget khas Jason Statham. Di tengah baku tembak, Mason berhasil ngamanin Jesse ke ruang bawah tanah tersembunyi yang anti peluru. Sadar kalau hidup mereka berdua gak bakal tenang selama satelit Thea masih nyala, Mason memutuskan buat berhenti sembunyi. Sorry, old boy.
Dia bawa Jesse kabur dari pulau dan langsung menuju London buat nemuin Arthur Booth Daniel Mays, mantan arsitek sistem yang dulu bikin program Thea. Arthur awalnya ketakutan setengah mati pas Mason nodongin pistol ke kepalanya. Tapi setelah dijelasin kalau sistem buatannya disalahgunakan buat ngebunuh warga nggak bersalah dan memburu mantan agen, Arthur akhirnya mau bantu. Arthur ngasih tahu kalau satu-satunya cara matiin sistem Thea dan ngebersihin nama Mason adalah dengan meretas server utama yang ada di dalam markas besar intelijen MI6. Film berakhir dengan adegan emosional di mana Mason mengadopsi Jesse. Mereka berdua terlihat berada di kapal baru, siap mencari tempat tinggal baru yang benar-benar aman dari masa lalu Mason. Nah, itu dia alur cerita lengkap film Shelter 2026. Gimana menurut kalian? Apakah aksi Om Statham di film ini lebih keren dari film The Beekeeper? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat klik like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan alur cerita film seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.